Malam itu, ia tertidur di kursi dengan buku ritual di pangkuan. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah lingkaran lilin, dikelilingi bayangan samar yang terus berbisik dalam bahasa kuno. Di seberangnya, kakeknya, Masdar, berdiri memegang mangkuk darah. Wajahnya setengah terbakar, namun mata itu menatap tajam ke dalam jiwanya. Kau sudah membuka jalan, jangan hentikan, atau kau akan menjadi bagian dari mereka. Ia terbangun dengan nafas memburu, namun di tangannya ada noda darah segar yang menetes dari buku ritual. Masih di dalam rumah tua Mbah Suro yang remang dan sunyi, pria itu duduk di hadapan sang dukun tua. Aku tahu kau menemukan kota itu, dan nama Masdar, ucap Mbah Suro lirih. Pria itu menatap dengan mata penuh pertanyaan. Dia, kakekku, apa yang sebenarnya dia lakukan? Mbah Suro menatap keluar jendela. Hujan turun deras. Masdar tidak mati, nak. Dia masih hidup. Dan dia akan kembali melakukan ritual itu, seperti yang selalu dia lakukan setiap 10 tahun sekali. Pria itu menelan ludah. Ritual itu bukan hanya tentang roh dan dunia lain, tapi tentang hidup abadi, kekayaan yang tak pernah habis. Ia mengeluarkan sebuah kliping koran dari laci. Korban hilang di Sungai Musi, 1987, 1997, 2007, 2017. Kau lihat polanya. Setiap 10 tahun, satu nyawa dikorbankan. Tahun ini, ritual itu akan terjadi lagi. Pria itu menggigil, tangannya mengepal. Dan kali ini, kau yang harus menghentikannya, atau menjadi korban berikutnya. Malam itu, pria itu duduk terpaku di lantai kamarnya. Di sekelilingnya berserakan potongan koran, buku ritual, dan foto-foto korban yang ia temukan. Jam berdetak, suaranya lebih keras dari biasanya, seolah menghitung mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Ia membaca kembali halaman terakhir buku ritual. Ritual harus dilakukan saat bulan mati, pada tanggal yang telah ditentukan. Jika gagal, jiwa-jiwa akan menagih darah dari garis keturunan. Tangannya bergetar. Tanggal itu tinggal 3 hari lagi. Ia tahu, ini bukan hanya tentang menyelamatkan orang lain. Ini tentang menghentikan sesuatu yang sudah berjalan selama puluhan tahun sebelum semuanya terlambat. Dengan panduan samar dari buku ritual dan petunjuk dari Mbah Suro, pria itu menyusuri tepian Sungai Musi, sampai akhirnya tiba di sebuah reruntuhan tua, tertutup semak dan tak tercatat di peta manapun. Tempat itu sunyi, namun atmosfernya berat. Di lantai berlumut, ia melihat lingkaran simbol kuno yang sama seperti di ruang bawah jembatan. Tapi di sini, ukiran-ukiran itu lebih tua, lebih rumit. Sebuah batu besar berdiri di tengahnya, dan di atasnya bercak darah lama yang tak pernah hilang. Saat ia menyentuh batu itu, terdengar bisikan, 3 malam lagi, pengorbanan akan dimulai kembali. Tubuhnya gemetar. Ia sadar, tempat ini bukan hanya saksi, tapi bagian dari sebuah siklus kutukan yang tak pernah berhenti. Di sudut ruang penyimpanan rumah Mbah Suro, pria itu menemukan sebuah koper tua yang terkunci rapat. Mbah Suro dengan suara berat berkata, "Itu milik ibumu. Aku simpan setelah kejadian itu." Dengan tangan gemetar, pria itu membuka koper tersebut. Di dalamnya, tumpukan dokumen tua, surat-surat, dan potret usang. Ia mengambil sebuah foto yang telah menguning oleh waktu. Siti Nurhaliza, wanita yang menghantuinya. Tapi kali ini, tersenyum hangat sambil menggendong bayi mungil.
Di balik foto tertulis, "Aku namakan dia Aditya, anak dari kutukan dan cinta yang tak sempat bersemi." Pria itu terguncang. Itu adalah dirinya. Ia menatap foto itu, dan bisikan di pikirannya terdengar kembali. "Tolong aku, anakku, tolong aku." Matanya berkaca. Sekarang ia tahu, arwah yang meminta tolong bukan hanya korban, tapi ibunya sendiri. Malam terakhir sebelum gerhana. Rumah Mbah Suro dipenuhi aroma dupa dan cahaya remang dari lilin-lilin kuno. Aditya memandangi buku ritual, menghafal baris mantra yang harus ia ucapkan tepat waktu. Kesalahan sedikit saja bisa membuat arwah ibunya terperangkap selamanya. Mereka mulai menyiapkan peralatan dan mantra pembalik yang hanya bisa dibaca oleh Aditya sebagai garis darah korban. Saat tengah mempersiapkan semua itu, seekor burung gagak hitam tiba-tiba jatuh mati di depan pintu. Mbah Suro langsung berdiri. "Mereka sudah tahu rencanamu." Aditya merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. Suara detakan dari bawah tanah seakan menggema ke seluruh Aditya dan tubuhnya. Mbah Suro duduk di depan Ia meja sadar, tua, waktu dipenuhi hampir buku, habis. peta kuno, dan benda ritual. Mereka menyusun rencana. Malam ini akan jadi penentuan. "Kita harus hancurkan lingkaran ritual sebelum mereka mulai," kata Mbah Suro, suaranya tegas namun berat. Namun saat Aditya membuka lembar terakhir dari buku ritual itu, ia terpaku. Di sana, foto dirinya, dengan tanggal malam ini tertulis di bawahnya. Dialah yang akan menjadi tumbang selanjutnya. Mbah Suro terdiam, lalu ia berbicara. "Dari awal aku ingin membantumu, karena aku sudah tahu kamu yang akan menjadi tumbal selanjutnya, Le. Aku akan membantumu sampai akhir, apapun yang terjadi." Aditya berdiri, tangannya gemetar. Di luar terdengar suara geraman rendah. Pintu rumah tiba-tiba terkunci dari luar. Dari jendela, bayangan berjubah hitam mulai terlihat. Ucap Aditya perlahan, "Kita dijebak." Malam makin larut. Rumah Mbah Suro masih terkepung, tapi Aditya punya rencana. Menjadikan dirinya sebagai umpan. Ia membuka buku ritual warisan kakeknya dan membaca mantra pembalik. Mantra yang pernah dipakai korban untuk mengunci roh penjaga sekte. Dengan bantuan Mbah Suro, Aditya menciptakan sosok bayangan palsu, menggunakan boneka ritual, rambutnya sendiri, dan tetesan darah dari luka bekas cakaran masa lalu. Di ruang dalam, mereka mendirikan altar pengalihan, sebuah replika lingkaran ritual. Anggota sekte yang berjubah hitam masuk lewat celah tembok. Mereka mengikuti energi Aditya palsu yang duduk tenang di tengah altar palsu. Saat para anggota sekte mulai membaca mantra, Aditya dan Mbah Suro diam-diam keluar dari lorong belakang rumah. Mereka menyusuri jalur kanal lama, jalan rahasia menuju ruang bawah tanah di bawah jembatan Ampera. Waktu terus berjalan. Jika ritual dimulai sebelum mereka tiba, roh-roh lama akan bangkit kembali. Nafas Aditya dan Mbah Suro terengah saat mereka tiba di ruang bawah tanah tepat di bawah jembatan Ampera. Di dalam, ritual sudah dimulai. Lingkaran merah menyala terang. Darah segar mengalir dari seekor kambing hitam yang dijadikan korban awal. Sekelompok orang berjubah hitam membacakan mantra dalam bahasa kuno. Dan di tengah lingkaran, berdiri sosok tua, Masdar, kakeknya, masih hidup. Matanya penuh obsesi dan suara seraknya menyuarakan janji hidup abadi. "Kau datang juga, Aditya. Akhirnya darah pengganti tiba." Masdar mengacungkan belati. Semua mata tertuju pada Aditya. Tapi Aditya tak gentar. Ia membuka buku ritual warisan lama dan membaca mantra pembalik yang dijaga Mbah Suro selama puluhan tahun. Suara menggema dan lorong bergetar. Lilin-lilin padam satu persatu. Cahaya merah berubah menjadi hitam. Tiba-tiba, bayangan Siti Nurhaliza muncul di atas lingkaran. Tubuhnya mengambang dengan wajah tenang. Ia menatap Aditya.
dan tersenyum. "Terima kasih, anakku." Masdar teriak histeris. Energi ritual terbalik. Para anggota sekte terbakar dari dalam, satu persatu menghilang menjadi debu. Mbah Suro memeluk Aditya saat cahaya menyelimuti ruangan. Ritual telah digagalkan. Kutukan terputus. Tapi Masdar tak mati. Ia menghilang, ditelan bayangan. Beberapa hari kemudian, Aditya berdiri di tepi jembatan Ampera saat matahari terbit. Tangannya memegang foto ibunya, Siti Nurhaliza. Air tenang di bawah jembatan, seolah semuanya telah kembali normal. Tapi saat kamera beralih ke bawah air, terlihat sepasang mata tua terbuka di dasar sungai. Masdar belum selesai.